Tapi kalau ini RT-nya, RW-nya kok niatnya ngejak konco batir kon dadi guyub tur rukun, itu muatan dakwah. Berarti wajib. Monggo Pak RT wajib. Wajib. Karena niatnya ngajak rukun itu wajib niatnya. Jadi niat wajib. Kalau bahasa agamanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak umat itu jalan Tuhan dengan bijak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi umrihi falyasil rahimah wa fi riwayatin ukhra la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kalimat kadung salah kaprah itu malah ada yang bilang silaturahmi, bilang silaturahim, ada bilang halal bihalal. Kayak bu guru booming menalu tahu nang bahasa Arab mati ngafun ghafurun au bahasa Arab bu guru ngafun ghafurun. Tapi kan belum terbiasa makan kurma ya nggak bisa fasih. Orang Cina kan terkenal makannya kerma. Ya. Itu ibu guru dia itu akhirnya ngapura-ngapuranan. Akhirnya afun ghafur jadi ngapura-ngapuranan. Lah di kalangan anak muda zaman Mister Lo masih muda malah ketemunya orang ngapura-ngapuranan pur-puran. Malah pur-puran dia itu kadung salah kaprah pula. Mari saya cerita pengalaman, nanti bukan pamer, pengalaman. Saya pengalaman pondok pesantren kemana-mana, walaupun di pesantren saya tidaknya model bertahun-tahun. Satu pesantren khatam satu kitab, dua kitab, pindah. Ya terserah pak kiainya pindah. Jadi kalau saya sampai antero Jawa, tengah batu sampai luar Jawa itu karpe kiai. Saya enggak minta, ada hanya satu kitab khatam, pindah ke sana sampai ke Madura, Bangkalan, ya saya manut kiai. Akhirnya mau pada nyebut saya kiai, Pak. Saya kadang-kadang disebut kiai, merinding sih itu. Sebab jujur nih Bu Menggi, saya kalau lihat wong wadon ayu yakin sih urip. Yakin. Niku misalnya yakin kula jujur niku. Jadi kula nek baru wong wadon ayu, kula sih urip. Ya niki dadi kula disebut kiai sok mriki tapi Pak Bupati nyebutnya malah orang kur kiai malah nganggo romo kiai, romo karol. Jadi dulu di zaman kalau romo kalus dijajarakan ke romo kiai ke romo karol. Pak Bupati masa ya romo. Dan ini pengalaman. Jadi pengalaman di pondok hanya lewat saja. Dan saya seperti Ibu Min tadi ya pengalaman kampus. Kalau aku gue pamer-pameran, saya seorang disebut teman insinyur Mahayati, saya masih bujang ting-ting. Waktu itu saya dikenal baru kampus IAIN, kenal beliau. Telah jadi DPR Cilacap supaya lewat kampus UNSUD. Kan dua kampus. DPR berikutnya masih kon lewat kampus STIS Solo. Jadi kalau gue pamer kampus, 3 kampus. Masya Allah. Nah dipasang titelnya. Aduh. Bisa kayak wujudan Pak, sombong sih. Jadi petugas haji umroh berkali-kali nanti potong kiai, manga-manga ambah banget. Salah Nasir dipasang kampusnya IAIN itu fakultas dakwah, unsudnya fakultas hukum. SI Solo yang cara bacanya isinya magister manajemen. Waduh, contohnya luar biasa. Tapi bagi saya sih penting ilmu bermanfaat. Ini pengalaman silaturahim dari kata rohimah, yarhamu, rohmatan, wa marhamatan, wa ruhman, wa ruhuman. Itu aslinya. Ini bahasa pondok, bahasa kampusnya definisinya apa? Fa'ula, fa'ila bukan fa'ula. Fa'ila yaf'alu fa'latan, wa maf'alatan, wa fu'lan, wa fu'ulan. Itu bisa dipengertikan adanya ikatan tali persaudaraan yang ujung-ujungnya kalau bahasanya paleo kasih Tuhan. Memang ujung-ujungnya bagaimana kita bisa membangun kasih sayang dengan silaturahim ini. Jadi nggak salah.
kalau dalam silaturahim itu yang hadir heterogen, 5 agama datang, no problem. Saya diundang oleh Yayasan Bina Sejahtera tahun lalu di Dafam, Romo Carlos datang sambutan, ya saya sampaikan. Tadi saya sudah ngomong dengan panitia ini. Tadi di sini penyanyinya menyesuaikan nggih. Penyanyinya loh menyesuaikan silaturahim klambine dawang ngoten nggih. Di Dafam klambine biasa begunu sing jan 10 cm tekan stasiun. Saya ngomong kali besok lagi-lagi kalau silaturahim ya penyanyinya jangan asli Dafam lah, ya dinggoni kelambi sing mandan dawa aja, kelambi ini jangan bahannya kurang 10 cm tentang stasiun. Apa Bu stasiun Bu? Parkir sepur 10 cm tentang stasiun kok. Ya kaya ini orang deleng kepiye dideleng. Iya, mau metimbang atau niku ya Allah. Ini masya Allah, ini gue cerita di Dafam, atau ini gue ya Allah gitu. Jadi ternyata ikatan tali persaudaraan yang ujung-ujungnya bagaimana membangun kasih dan sayang. Itu aja, tidak mempermasalahkan agama, tidak merupakan keluarga, tidak merupakan suku, bangsa dan sebagainya, nggak ada keterangan itu. Dan nanti kalau ada orang kota sok tanya biasanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, apa itu ada dasarnya silaturahim itu kok dilaksanakan secara seremonial begini, ada sambutan RT, ada sambutan RW, ada sambutan panitia, bahkan ada door press. Kita akan dasarnya orang ketemu. Orang ketemu lah, oke, angel. Bisa kembalikan kepada warga ini. Kalau dilaksanakan boleh, tidak, ya boleh. Itu jais. Kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan gak disiksa, itu sunnah. Tapi kalau ini RT-nya, RW-nya kok niatnya ngejak konco batir kon dadi guyub tur rukun, itu muatan dakwah, berarti wajib. Monggo Pak RT wajib, karena niatnya ngajak rukun itu wajib niatnya. Jadi niat wajib. Kalau bahasa agamanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak umat itu jalan Tuhan dengan bijak. Apa dipaksa ini Pak RT? Enggak dipaksa kan? Enggak dipaksa, bijak. Guru mau sambutan nggih, mboten dipaksa Pak warga niki. Itu memang perintah Tuhan begitu, global perintah Tuhan begitu memang. Kita supaya ngajak umat ke jalan Tuhan secara bijak. Bijak. Rasa sudah capek ya nikmat apa Bu? Nyelakamin. Bahasanya nyelakamin itu loh. RW-nya apa agama kaitan nyelakamin itu. Ini bahasanya itu aja. Sudah dong ini ternyata silaturahim ini muatannya ikatan tali persaudaraan yang ujung-ujungnya membangun kasih sayang. Nah, sekarang kembalikan kepada Bapak Ibu. Namanya berkasih sayang itu sesuai kemampuan. Lagi-lagi bahasa Rasul akhir zaman, jika Bapak Ibu mampu dengan tenaganya, berkasih sayanglah dengan tenaganya. Jika Ibu mampu dengan harta bendanya, berkasih sayanglah dengan harta bendanya. Jika mampu dengan ilmunya, berkasih dengan ilmunya. Syukur-syukur tenagane, hartane, ilmunya ada nggak di gunung sini yang orang semacam itu? Semua. Semua. Luar biasa tenaga dan hartane, ilmunya. Kalau pakai ya minimal ilmunya. Tiada hari tidak ngaji. Us tugas sama taniku. Saya dengan Romo Carlos, dengan pendeta Tugu, dengan pendeta Eli, sama-sama tugas keseimbangan. Cuman saya sekarang misinya, dulu misi dari Kemenag. Kalau sudah selesai Kemenag, saya misi dari ICMI 1 tahun. Selesai oleh MUI 1 tahun. Sampai hari ini sekarang saya masih dipakai misinya oleh Akhinal Kiram, istri Haji Muhammad Hajar Pertamina. Saya masih misinya misi Pertamina di Jakarta. Kalau kan boleh ngecap, saya punya binaan hampir 2000 Bapak Ibu, Masya Allah. Dan pondok pesantrennya ada 9 Pak Ibu, 9. Sekarang dikhususkan untuk teroris sendiri.
yang narkoba sendiri. Jadi ada 9 tempat. Saya tugasnya dari Pertamina sekarang. Tugas ke sana pokoknya. Misi Pertamina bagaimana pembinaan kepada para napi. Saya sebagai tugas. Gue tua-tua ceritanya. Ketemu teroris, bahkan Abu Bakar Basir ya saya dengan bahasanya teroris lah. Ketemu dengan orang-orang Cina, saya mau ke bahasa Cina. Cing cai mo yoking, cia cai mo cuo. Itu bahasa Cina namanya tuh. Cia cai mo cuo. Makan minum nggak pakai wadah, dia cia cai mo cuo. Iya, semua. Cia cai mo cuo. Dan bahkan cikolang, cikaca, pokacula kaca. Yang bahasa Cina. Cikolang, cikaca, pokacula kaca. Kucing kolang ngencik bata, dipok ngasuh rasa gitu. Cikolang, cikaca, pokacula kaca. Betul itu Pak. Ketemu ke wong Irak bisa bahasa Arab tuh guru. Saya mau bahasa Arab. Ketemu mereka itu. Suk burung dan bukrotan bima qalu. Bahasa Arab. Suk burung mereka dan bukrotan bima qalu. Pernah mendengar Bu kalimat itu? Oh bahasa Arab ini mereka suk burung. Suka melebung warung. Dambuk rotan, medang bubuk taro ketan. Bima olu, serabi lima olu. Itu kan udah fase teman. Jadi nggak masalah. Kembali, ternyata silaturahim itu ujungnya membangun silaturahim membuat masing-masing. Kalau minggunya 2 atau 3 lah, sudah rutin lah. Laki-laki panggilan ya siap dipanggil di mana saja gitu. Tuh, laki-laki panggilan aja nilainya negatif yang laki-laki, wanita panggilan beda nih. Ini laki-laki panggilan. Sudah paham gitu? Nah, lagi tadi kalau ditanya ayatnya, insya Allah saya bukan pamer, bukan egois. Kitab Zabur pada era Nabi Dawud itu dianggap belum sempurna. Disempurnakan lewat kitab Taurat eranya Nabi Musa alaihi salam. Itu pun belum sempurna, disempurnakan lewat kitab Injil. Dari sekian Injil, saya punya Injil sampai 4 Pak. Enggak masalah, itu sebagai referensi saya. Enggak masalah. Bahkan saya di Pertamina ketemu sama istri Hajar ini, Dr. Anda Hajah Irina Handoyo. Ya, waktu itu datang kristologi, saya dikasih Pak Kiai ini Kiai senior kejelasan di Pertamina. Saya dikasih kenang-kenangan asluhu Injil Perjanjian Lama. Ini pakai ya. Terima kasih Bu Haji. Ngasih. Tak baca. Ternyata sebetulnya banyak kesamaan Bapak Ibu. Prakteknya menungsanya sih sok jelehin apa gitu. Semua agama itu baik. Baik semua agama Pak. Tidak ada satu pun agama yang menuntut umatnya berbuat jahat. Nggak ada. Nggak ada. Semua agama itu baik. Cuma itu bahasanya tidak semua agama itu sama enggak. Jadi kita sudah cara bahasa izin Hajar agree in this agreement. Kita mau semua berbeda kok. Ini, masya Allah kalau nggak begitu ya silakan mencerit kita. Tuh, itu pun belum sempurna 100%. Disempurnakan lewat kitab Al-Quran pada era Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Saya bukan ego, bukan. Tapi keterangannya gitu. Ternyata ini dalam perjanjian lama begini. Luar biasa Pak. Kesamanya banyak sekali. Ini. Jadi monggo kita kaji terus, kita nggak usah bosan-bosan. Jadi dalam ayat kitab suci itu silaturahim ini diambil dari kitab ayat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina haikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahasa Allah la'allakum turhamun, kasih sayang. Ternyata untuk bisa dikasih sayang itu kita harus guyub tur rukun. Di sana bahasanya waslihu bainahaikum. Kayaknya ketua panitia seperti ayat, tapi jangan pakai kamu ya. Apa kayaknya dulu aku ya kekur nyocogakan dong gitu. Itu aslinya, itu maksudnya mungkin ketua panitia bisa ngerti ayatnya. Aslinya itu bahwa ayat itu menggambarkan bagaimana bisa guyub rukun. Ayatnya jelas. Bahasanya faslihu baina akhwaikum, rukun lah, damai-damailah, aku adalah sesama. Asli Pak. Ya monggo saya
Wis ngerti ki jane wis ngerti ki panitiane. Ayatnya itu saja, Pak. Terus monggo Bu Mintarti monggo nanti Bu RT-nya, Bu RT ini aja Bu RT. Ketua panitia Bu Haji Susul. Jadi mana Bu RT, Bu ketua panitia nih. Anu Bu ketua panitia. Oh, ibunya nggak ada? Masih bujangan? Apa bujang? Oh. Iya. Akar nanda mbok nari guys. Kalau tidak ada, monggo kalau hari Rebo datang ke pengadilan agama ketemu saya karena di sana Rebo nanti saya ketuk palu lahir satu janda satu duda. Tuk itu randa karo duda. Rebo monggo. Arep milih sing janda kembang apa milih sing duren duda keren. Pengadilan agama itu hari Rabu ketuk palu ya sudah lahir satu duda satu randa kembang ana sing duda keren duren ya akeh. Akan itu masa bos itu jelas ayatnya jelas. Nah kalau kita sudah jelas ayatnya innamal mu'minah khawatun, sungguh orang beriman itu adalah saudara. Maka rukun-rukun lah guyub-guyub lah aslinya itu ayatnya. Bahasanya faslihu bainakum. Kalau sudah begitu udah rukun apa? Himbauan tugang wattaqullah. Bertakwa kepada Tuhan. Takwa kepada Tuhan. Konsekuensi melaksanakan perintah meninggalkan larangan sesuai kemampuan masing itu aja. Kalau itu pasti la'alakum turhamun, pasti akan diberi kasih sayang. Dah akhirnya sekarang kesimpulannya sekurang-kurangnya tindak lanjutnya ada 5 tek. Monggo. Untuk bisa guyub rukun ini memang ya tidak semudah yang kita ucapkan, Pak. Ada 5 tek. Monggo Bu Guru rajin kayak notilene Bu Guru dari zaman SD jadi guru nari SD Pertamina sampai sekarang jadi guru nari oleh putune apa nih? Sudah berapa cucunya sih? 4. Banyak pakainya. Pakainya sudah 6. Cucunya 6 ya. Ternyata ada 5 tek. Tek pertama ta'aruf. Aduh mudah ternyata ta'aruf. Untuk saling kenal mengenal. Loh, gimana Bu? Zaman pacaran kalau tak kenal tak sayang, betul nggih? Masya Allah. Apa? Ki Bu siapa ki? Aduh, jan ki, aku nek kelingan ki jan ukir nggih. Iya, Masya Allah. Ta'aruf. Ada apa mana Pak Kirunanya? Orang cemburu lagi nombok nang. Nek cemburu innalillahi kalau kiye cemburu di batapane. Ta'aruf saling kenal, tak kenal tak sayang. Ternyata bener bahasa kita atau bahasa agama orang ada lah. Jadi ta'aruf saling kenal mengenal. Kalau tidak kenal enggak mungkin. Jadi bahasanya gampang kenal mengenal. Oh ya Allah, ada nih mungkin. Tak kenal tak sayang. Kalau kita sudah saling mengenal, oh itu figur Mr. Leo, seorang bupati kepala daerah tingkat RT begitu. Itu figurnya RW-nya seorang daerah bupati kepala daerah tingkat RW. Waduh, masya Allah, gitulah. Kita sudah mengenal, yakin. Ini terus kita ngunos sedikit. Waktu Bu Mintarti kan Pak Mintarti pacaran kan rahasia pribadi masih tersimpan ya. Wow, iya, 1 tahun berumah tangga masih tersimpan rahasia pribadi. 2 tahun tersimpan. 3 tahun sudah mulai kelihatan. 4 tahun. Ketangkai jebulane bojone nyong nengusan ya. Jadi bojone, oh itu udah 4 tahun kelihatan semua. Terus kita kenal. Oh ya, memang harus dikenal lahir batin. Kalau enggak rumah tangganya, aduh tersok-sok terus. Kenal kalau sudah ta'aruf, waduh, sudah saling kenal mengenal, yakin rumah tangga akan enjoy. Saya ngomong begini 41 tahun saya sudah berumah tangga, untuk pahami sudah. Kalau nggak ta'aruf, udah harus ta'aruf dengan istri, ngerti kan? Oh batinnya begini. Satu ta'aruf. Monggo kalau dilihat ayatnya tanya Pak Ustadz Fadoli di sana
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayatnya jelas. Kenal mengenal. Yang kedua, ta'awun. Saling tolong menolong. Tanpa itu nggak akan tercipta guyub rukun. Saling tolong menolong. Lagi-lagi sesuai kemampuan masing-masing. Namanya orang tolong menolong kok. Tapi biasanya nek wis kenal akrab ta'arufnya pasti tolong menolongnya gampang Pak. Kalau enggak yakin enggak. Contoh kecil yang saya ngomong. Saya datang ke kantornya Institut Muhammad Hajar karena saya sudah kenal, tahu sudah. Cik, bukan tuh gila, musola diperbaiki, yakin. Kalau kenal orang-orang, bila butuh ya 2 juta, ya tak 1 juta yuk, mau gue mau. Dan saya orang alam Pertamina, saya maju sendiri ke bagian humas, yakin kalau yakin sampai ditantang waktu itu. Banser ada masih ganti dari ada cukup ya Pak Ustaz lagi panitia sing rering bangun sekian jam tetap nggak dipotong. Jadi saya ditambahin katanya kita tambahin nggak Pak Ustaz dewek gue nggak sanggup nih. Alhamdulillah disanggup nih dia. Lah Pak Hajar ngecung saya berapa kali? Jangan tidak zaman dia ngecung gue lebih pilih Bu cung berapa kali ngecung gue? Berapa kali ngecung itu? Itu karena ta'aruf muncul ta'awun. Masalah kedua pasti gampang. Saya pun melaksanakan itu. Ada orang datang minta dana, wah harus kenal ya pokoknya. Beda kalau saya orang kenal. Itu jadi ta'aruf urutannya ta'awun, tolong menolong. Nanti dalilnya monggo lah kayak kajian nang gori bakul bakso gepeng gitu ya. Bakso gepeng ya. Bakso gepeng bakso segi 4 sih. Baksonya segi 4 apa gepeng? Ajarnya ini gepeng di sana waring komprengan. Bakso segi 4 ya. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong kamu dalam perbuatan kebaikan dan taat. Jangan tolong perbuatan dosa dan maksiat. Asli. Dua nih untuk guyub rukun ternyata kedua tahun. Ketiga tafahum. Saling memahami, paham Bu? Bu Aziz paham, Korpi ini paham. Sedikit deh, cuma jadi guru, langsung gua belum, argong apa duitnya lah. Sebab anak saya jadi muridnya Bu Ajar. Sekarang ketemu Pangling, sekarang ngaspol di BRI. Itu muridnya di BRI yang Gumilir. Itu yang panggilannya Mbak Nisa, muridnya beliau. Jadi saya ke sekolah dulu ya kenal, oh itu Bu Hajar jadi muridnya gurunya anak saya. Tafahum. Memang kita harus saling memahami Pak. Yakin kalau nggak paham ala boyo-boyo guyub rukun paham beora tapi sudah paham itu figur RT-nya, figur RW-nya, figur tokoh-tokohnya kan sudah paham, yakin akan terwujud adanya guyub tur rukun paham. Nah, ya terus paham yang semacam ini nih tadi bahasanya Pak Mintarti ini jajannya jajan pasar.